Saya juga bingung nih kok dokter Adin mau jual rumah semurah ini gitu loh. Kita nggak curiga emang. Kita nggak curiga karena kita lihat rumahnya nyaman ya. Kamarnya 4, kamar mandinya 2 gitu kan. Ruangannya luas dan nyaman. Horornya itu saya kerja pulang malam terus ya, berangkat pagi pulang malam. Anak saya tuh dia ngelihat perempuan naik turun. Dia pikir kakaknya. Teh. Terus anak saya kan begadang namanya handphone ya. Jam 1 lihat lagi perempuan yang mirip dengan kakaknya nomor 3. Bel, lu ngapain? Nggak jawab, naik lagi. Begitu lihat ke kamarnya di bawah, kan Bella di bawah sama Aura. Tidur kakaknya. Tidur itu saya sholat sudah, apa udah tidur pulas kan namanya capek ya. Begitu jam berapa saya nggak ngerti, ibu saya taunya saya teriak-teriak. Gitu kan teriak-teriak. Tapi itu kan tentu saya nggak kunci. Jadi kalau dikunci mungkin didobrak. Yang saya rasakan itu penampakan makhluk tinggi besar hitam itu mata merah itu ya. Itu menyekek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu tinggal di rumah orang tuanya. Langsung aja sapa, sebelah gue udah ada Bang Ardi. Selamat malam Ya, Bang Ardi. selamat malam Mas Viko. Sehat Bang? Sehat, gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Sama-sama ya. Ini kan mau cerita tentang rumah ya Bang? Iya. Di rumah, ini kan rumah orang tua berarti ya, dari kecil. Rumah leluhur ya, Leluhur. warisan dari kakek. Oh, oke. Berarti udah dari awal ya tinggal Rumah kecil. tua lah ya. Rumah tua yang memang rumah leluhur karena memang dari kakek, dari di atas kakek ya, mungkin Bu itu atau Mbah Gede ke kakek ke ibu saya. Baru ke saya. Oke. Nah, tadi kan juga sempat cerita sedikit nih, rumahnya ini pindah. Dia setelah menikah, saya pindah beli rumah baru daerah Sawangan. Oke, nah tapi ada yang ikut nih ya. Dia terornya ini berlanjut sampai ke rumah yang baru. Oh, berarti abang pindahnya pas udah nikah? Ya. Oke, lumayan lama juga sih. Dari rumah saya bayi sampai saya dewasa besar dan nikah di situ. Di rumah. Nah, ini tahun berapa nih bang? Maksudnya pas ada teror ini tahun berapa? Ya. Teror itu saya tahu dari tahun saya SMP itu tahun 88 ya. Saya mulai mengerti itu tentang dunia mistis ya. Karena rumah tua itu memang diwariskan oleh kakek. Beliau berpesan, rumah ini jangan dijual, tapi asal lu kuat aja. Nah itu ada pertanyaan jawaban kayak begitu dari kakek almarhum. Yang waktu itu SMP kan saya sudah kritis ya. Sudah mulai berpikir, kakek ngomong kayak gini kenapa ya gitu loh. Nggak apa-apa nih rumah jangan dijual buat si Ardi, saya maksudnya. Tapi yang penting nempatinnya asal kuat aja, asal bisa bawanya aja. Nah ternyata begitu saya sudah SMP saya buka-buka buku ya karena saya hobinya baca juga. Tanya-tanya sama temen, bapaknya yang ngerti, ternyata memang ditanya. Mungkin kakek kamu ada sesuatu yang mungkin tadinya beliau sebagai paranormal atau apakah memang benar kakek saya, bapaknya kakek saya dulu memang orang bisa, yang sering banyak nolong orang dan banyak juga ketitipan benda-benda yang benda-benda kayak keris ya, batu dan lain sebagainya yang di rumah ya akhirnya itulah membawa mistis keangkeran bagi kita nih khususnya. Oh berarti emang berawal dari benda-benda begitu ya bang ya? Iya. Maksudnya gara-gara orang ngasih apa jadi numpuk gitu. Karena kan cuma kakek yang bisa nampung ya, bisa untuk merawat lah ibaratnya yang bisa ngendalin lah ya. Iya, jagain. Oke, untuk cerita selengkapnya kita tahan dulu kali ya. Baik, oke. Nah, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Ardi, simak terus sampai habis, jangan di-skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa, gue mau ingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih, seperti Bang Ardi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe biar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai.
Berawal dari almarhum kakek yang memang secara tidak langsung mewariskan ya sesuatu yang saya nggak ngerti waktu itu, tapi saya rasakan ya di badan saya itu enak. Namun di balik kejadian klimaksnya itu setelah di rumah tua itu kakek nggak ada, beliau ngomong sebelum meninggal. Karena saya sama ibu yang dampingin ya, waktu beliau sakit. Ardi, Yan, manggil saya kan Ardi. Dek mau pulang hari Jumat. Habis sholat Jumat, siapin kain kapan, kain batik sama lobang. Dek ngaco aja kalau ngomong, gitu kan. Beliau nggak sakit lagi, ya kan. Beliau hanya karena punya asma ya, ada keturunan asma termasuk saya juga. Saya udah sembuh. Beliau ngomong gitu malam Jumatnya. Aku panggil emak dong. Aku panggil emak waktu itu. Mak, Dek, ngomongnya ngaco nih. Kenapa sih, Pak? Gitu kan. Ini makanan kapan dimakan? Gua nggak mau makan, besok gua mau pulang. Jadi mau repot-repot lu siapin aja gua lobang, kain kapan, perlengkapan gua buat pulang. Udah itu dulu. Akhirnya emak meluk kakek kan. Saya ikut meluk sesudahnya. Emak nangis. Istighfar, Dek. Istighfar. Enggak apa-apa gue. Memang udah waktunya. Ternyata setelah subuh, kakek sholat subuh, udah dia nggak bangun lagi. Badannya panas, terdingin, ya kan? Cuman di lehernya ini kedut-kedutan. Saya nggak ngerti ada apa ya, kedut-kedutan gitu. Kayak biji kecil gitu, kedut-kedutan sama yang di bawah. Akhirnya konsultasilah emak saya dengan kakaknya nih. Almarhum juga, Ndek. Dipanggillah guru, ya kan? Seperguruan. Udah tuh. Tapi sebelum kakek meninggal itu, hari malam Jumatnya, itu rame di rumah. Rame, suara apa aja, berisik ada aja. Benda jatuh, orang jalan, ya kan? Terus bunyi orang nangis, orang ketawa, ya kan? Itu semua suara-suara laki-laki dan perempuan dewasa ya. Nah, termasuk terakhir saya ngeliat ular gede. Kan di sebelah ruang tamu saya, sampingnya kan halaman tuh, udah ada halaman juga, udah ada tembok, pagar. Itu warung. Orang ngelihat ada ular gede hitam lewat di luar warung saya. Dan itu pulang menuju ke arah selatan. Saya nggak ngerti ya, setelah saya pindah ke rumah barulah saya mengerti. Oh, ternyata ular itu penampakan dari mana, baru saya ngerti, gitu loh ceritanya. Nah, akhirnya secara tidak sadar maupun sadar, saya mewarisi salah satu khodam yang ada di kakek saya. Salah satunya khodamnya, kalau yang sudah lihat ya, dari sumber-sumber, mulai dari sopir taksi, dari dokter, dari guru, dari anak kecil, sampai teman saya yang memang indigo ya, bisa melihat yang goib, makhluk-makhluk goib, itu bilang bahwa memang ada satu di kanan itu yang kakek bersorban, yang sebelah kiri putri ular, yang setengah badannya ular, atasnya manusia, pakai mahkota gitu, dan kebaya warna hijau, mahkotanya warna emas. Jadi saya antara tidak percaya tidak percaya ya, bahwa itu memang sumbernya dari orang-orang yang memang lebih dari 5 orang mengatakan itu. Dan saya nggak mau cari tahu, karena saya berpikir, udahlah, jalanin aja kali ya. Karena kan kayak gitu-gitu kan leluhur turunan ya. Dia mau nyarinya ke siapa nih? Mungkin karena kakek saya lebih feelingnya ke saya kali ya. Saya dulu dikasih nih, secara tidak langsung amalannya. Entah terakhir saya ditiup tuh kening saya. Sama kepala saya ditiup, saya nggak ngerti. Ya kan waktu itu saya sakit kan. Begitu sakit dia komunikasi, udah nggak apa-apa lu ikut cucu gua, tapi jagain. Begitu ditiup, udah tuh, saya jarang sakit. Dan mulai power saya ada, karisma, ya kan. Terus keberuntungan mulai menghampirilah. Nah, setelah kakek meninggal, itu banyak penampakan-penampakan kayak meja nih. Meja kalau jam 2 atau jam 1 tuh bergetar. Bergetar. Sama bunyi di pojokan. Pojokan sudut ruang tengah ya, sama kamar depan. Kamarnya ibu saya. Ternyata, begitu ibu saya besok paginya manggil kiai atau ustadz lah dibilang, itu akhirnya pakai media kelapa hijau yang akhirnya itu keluarlah keris sama batu dari kelapa hijau. Jam 1 lah dia ritual, jam 12 ke atas sampai jam 2:30 lah ya, menjelang subuh juga. Itu lama itu mas, ngangkat batu di rumah itu, diangkat-angkatin semua. Peninggalan leluhur kakek saya. Nah kalau keris itu ada beberapa yang bisa ditarik, ada juga yang sudah jadi makhluk hidup lah di bawah tanah. Entah itu berupa ular, cacing kah, nggak ngerti. Pokoknya binatang yang memang binatang goib yang sudah menyatu dengan tanah. Nah ada beberapa yang memang batu-batu akik ya yang keluar langsung dari kelapanya. Itu kelapanya aku juga bingung ya. Antara mimpi benar atau tidak, itu kelapanya terbang, melayang maksudnya.
melayang, tiba-tiba keluarlah tuh tung, tung, masuk itu bunyi tung, tung, tung. Begitu diangkat selesai, ya kan ada media telurnya juga, kembang 7 rupa dan sebagainya. Keluar itu dikeluarin keris sama batu. Nah, ibu saya cuma megang batu yang batu Dewi Bulan lah untuk penglaris dagang. Tapi alhamdulillah setelah diarahin harus dibungkus ini, dikasih minyak ini, tapi niatnya lillahi ta'ala, bukan niat karena minta sesuatu, tapi minta biar batu ini tambah tajam, tambah bagus, ya kan? Terawat gitu doang. Dibungkus, ditaruh di kotak duit. Itu dagangan laris banget. Dan itu ketemunya ngangkatnya di bawah kulkas di ruang tengah. Memang tuh ruang tengah itu kan dekat dengan kamar kakek saya, dan itu angker banget. Kadang-kadang kita ngelihat makhluk lagi makan, ya kan? Piring kayak orang makan gimana sih? Ya kan? Sendok, bunyi, piring, orang makan. Tuh, kita lihat nggak ada orang jam 2. Jam 2, jam 3, ya kan udah mulai tuh berisik. Jam 2, jam 3, sampai setengah 4 lah udah mulai netral, ya kan? Karena orang mau subuh ya. Itu kadang-kadang kursi bergerak, bergeser. Nah, kita dulu rumah ada pangkeng. Pangkeng itu tempat ibu saya nyimpen beras, padi, sembako lah. Tapi ibu saya dititipin sama kakek saya waktu kakek masih hidup, buatin kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, menyan, rokok jam dulu isong ya. Terus ada beberapa yang harus disiapin di pangkeng. Pangkeng itu kan gudang sembako sebenarnya, ya kan? Ya. Dan itu ritual itu ibu lakukan selama masih ada kakek, dan setelah 1000 hari kakek apa 100 hari saya lupa, udah mulai nggak dilakukan karena kan kakak saya ada yang dari jebolan pesantren, jadi mulai diarahkan. Tapi horornya itu di rumah setelah kakek nggak ada tuh luar biasa. Kayak apa ya? Figura itu jatuh. Terus meja bergetar ya. Begitu dipanggil ustadz, ya kan, itu memang di bawahnya ada keris ternyata. Kerisnya itu kodamnya minta, yang isi itu minta dirawat. Minta ada tuannya. Akhirnya ibu saya juga nggak sanggup ya. Abang saya sama saya juga nggak berani karena masih remaja ya. Akhirnya diserahin ke beliau. Dibawalah ke Cianjur. Ya, betul ustadznya itu orang Cianjur kita panggil. Sampai figura jatuh. Terus yang di dapur juga sama tuh perabotan. Gumprang. Kayak ada yang dilempar, tutup panci atau panci, tapi kita lihat nggak ada apa-apa gitu loh. Bunyinya doang, tapi keras, gumprang gitu kan. Kita kaget, kucing nggak ada, ya kan? Kan dapur rapet kita dulu. Minum di tempayan dulu kan, zaman tempayan pakai gayung ya, ditutup gitu tempayan. Nggak ada ketel, nggak ada apa. Nya jatuh, panci beneran jatuh, cuma kan nggak ada orang. Semua pada tidur. Akhirnya saya kencengin, ya tadi sholat tahajud ya kan. Oh mungkin ini ngebangunin untuk sholat tahajud kayaknya 2:30 kan atau jam 3 gitu loh. Ya udah dibanyakin sholat, netral tuh. Ternyata si Gondoruo itu bersemayam di sumur tua yang di rumah leluhur. Kita ada namanya sumur tua tuh, yang memang airnya bagus banget, nggak pernah kering, nggak pernah apa. Kalau musim kemarau orang-orang pada mintanya di kita. Nah itu ternyata penunggu itu, sumur tua itu. Posisi sumur ini ada di dalam rumah? Di dalam. Jadi kita rumah, dapur, terus kamar mandi, semua dipagar rapet. Zaman dulu kan nggak dipagar ya. Begitu kakak saya kerja, udah mulai ada perbaikan, dagang. Setelah bapak saya meninggal, ibu dagang, mulai ada penghasilan yang lumayan lah. Akhirnya dipagar, di keramik, bikin lagi halaman gitu. Penampakan yang seram sekali ya itu. Yang saya bilang, sering jalan, Gondoruo, ya, bayangan hitam. Kalau kita di kamar kakek, dia menampak langsung. Nampak langsung, kita nggak bisa bangun, nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, gimana sih? Nggak bisa napas gitu kan. Dan itu nggak saya alamin, kakak saya ngalamin, adik saya juga ngalamin. Tapi ibu saya nggak, itu yang saya bingung. Kakak saya pesantren, terus pulang juga nggak ada masalah. Gitu loh. Dan ternyata memang dia lebih sukanya ke saya. Kalau nurunin ke adik saya, nurunin dia bisa ngobatin orang, ngurut ya. Sama yang kakak saya nomor 3, yang nomor 1 enggak. Yang nomor 2 enggak nurunin. Yang nurunin itu saya, nomor 5, nomor 6, nomor 3 dan 4. Ini nurunin nih. Ini nurunin dari kebiasaan kakek lah, ya. Leluhur ya, turun ke kita, milih kan dia nyari itu. Singkat cerita, horornya itu terjadi setelah saya, lebih horor ya. Saya beli rumah, setelah saya menikah saya beli rumah di daerah Sawangan. Oh anak-anak tuh. Anak-anak saya udah besar waktu itu. Yang paling gede waktu itu sudah di BCA deh. Yang lain masih SMK, SMP, SD. Ya kan? Waktu itu saya kerja di Jakarta Selatan. Istri waktu itu
ngajar. Tapi udah jarang ngajar karena udah mulai sakit-sakitan kan, gagal ginjal. Nah, saya baru percaya setelah temen istri saya datang ke rumah main tuh. Dia kan indigo nih, anaknya 4 tahun perempuan, sama guru nih datang ke rumah. Istri saya kan ngajar waktu itu. Begitu dia masuk ke rumah baru saya, kan di pagar ya, pagar besi. Itu ular melilit depan pintu pagar. Sampai dia komunikasi, permisi saya temannya Bu Sarah, temannya Pak Ardian, ya kan, mau tujuannya baik, mau bertamu. Akhirnya tuh ular menyingkir, dikasih masuk, bukalah di gerbang, ya kan, didorong. Dan akhirnya begitu ketemu istri saya, biasa tuh, ujung-ujungnya dia nanya sama istri saya, Rah, mohon maaf ya, saya boleh nanya nggak? Nanya apa? Suami kamu punya apa sih gitu kan? Maksudnya ada sesuatu yang goib gak sih? Emang kamu lihat apa gitu kan? Awalnya sih istri saya udah tahu, sebelum saya menikah, dia udah diceritain sama ibu saya bahwa ada sesuatu yang mengikuti kan, dititipin lah. Ternyata si guru ini, teman istri saya udah komunikasi kalau itu namanya kemuning. Kemuning dari pantai selatan. Kalau yang Syekh itu memang titisan dari leluhur kakek saya. Jadi berdampingan nih, auranya positif lah ya. Jadi horornya itu ternyata saya beli rumah baru itu memang sudah ada isi, sudah ada kuntilanak 2, sama gondoruo 1 yang nempatin. Ya, gondoruo di lantai 2, nah kuntilanak warawiri, siliwiran ya apa? Siliwiran ya. Kalau naik turun lah lenje gimana sih? Ya kan? Tapi dia lebih banyak di kamar anak saya yang bontot, di bawah atau pojok dekat dapur. Saya kamarnya tengah sama istri, ya kan? Ruang tamu depan, di atas 2 lagi kamar sama kamar mandi, ya kan? Nah, di rumah baru itu ternyata khodam yang mendampingi saya bertentangan dengan si penunggu rumah ini yang saya beli. Saya juga bingung, ini kok dokter Adin mau jual rumah semurah ini gitu loh. Kita nggak curiga emang. Kita nggak curiga karena kita lihat rumahnya nyaman ya. Kamarnya 4, kamar mandinya 2 gitu kan. Ruangannya luas dan nyaman lah. Memang nggak bisa masuk mobil, hanya motor aja. Kalau mobil kita titipin kan kalau ini. Udah tuh. Horornya itu saya kerja pulang malam terus ya, berangkat pagi pulang malam. Anak saya tuh, pertama anak saya, dia ngelihat perempuan naik turun. Dia pikir kakaknya, teh. Pas lihat ke kamar, tetehnya tidur. Ya kan? Jam 12 tuh udah mulai keluyuran, berkeliaran lah. Terus anak saya kan begadang namanya handphone ya. Jam 1 lihat lagi perempuan yang mirip dengan kakaknya nomor 3. Ya kan? Namanya Bella. Udah tuh. Bel, lu ngapain? Nggak jawab. Naik lagi. Begitu lihat ke kamarnya di bawah, kan Bella di bawah sama Aura. Tidur kakaknya. Besoknya baru cerita ke saya, karena saya pulangnya malam kan. Cerita ke saya, Bi, aku sering lihat penampakan perempuan loh, Bi. Ya kan? Udah, saya bilang, ya kan, itu si Kunti, penunggu rumah ini. Karena tetangga sempat ngomong, Pak, kok mau sih beli rumah ini? Itu kan banyak kuntilanak kan gondoruo. Orang aja ngontrak bawa anak kecil, nggak jadi, Pak. Ngontrak cuma sebulan pindah. Karena anaknya rewel selama 1 bulan dan badannya panas. Istrinya juga sakit-sakitan. Tapi anak saya emang nggak ngapa-ngapa, nggak sakit, nggak apa gitu. Sehat-sehat aja. Ya, akhirnya begitu istrinya, teman istri datang bawa, lebih menguatkan saya lagi nih di teman kantor. Kan kita ada klinik ya, ada dokter. Dokter juga sama bilang, Dok, kenapa sih Dok? Ya kan? Ngelihat ke kiri terus. Kalau ngomong sama saya kan harusnya lurus ya. Dia ngomongnya ngeliatnya ke sini, dikit-dikit ke kiri gitu kan. Atau ke kanan. Pak, ada sesuatu di kiri. Yang di kiri yang sering nampak, karena kan perempuan ya, namanya Kemuning. Saya bilang, iya nih, dari leluhur ngikut. Saya bilang gitu, nggak apa-apa kok, nggak ganggu. Udah tuh. Awalnya saya nggak percaya, saya komunikasi. Yang keempat, ketemu dengan sopir taksi. Saya bilang tadi saya ke Cikarang naik taksi kan, karena mobil operasional lagi penuh ya kan. Udah terlambat naik taksi. Sopir taksinya sama, ngomongnya sama bahwa saya tanya, Bapak kenapa senyum-senyum Pak? Ya kan? Dia kan lihat spion senyum begini kan. Saya tanya, ada apa Pak? Ada yang mau ngikut saya Pak, katanya. Siapa? Perempuan. Saya pura-pura nggak tahu ya, padahal saya tahu. Namanya siapa Pak? Kemuning. Terus Bapak mau nggak? Kalau mau saya kasih nih, bawa aja. Nggak mau Pak, belum siap, pada gitu kan. Nah, aku tambah yakin lagi bahwa kejadian dan horor yang di rumah baru ini bertolak belakang dengan khodam yang ada di saya. Sampai setiap jam 2, jam 3 malam,
itu selalu memang ada barang jatuh, atau air tumpah, atau keran air tuh kebuka. Itu real, kebuka sendiri. Aku juga nggak ngerti itu kok bisa ya. Itu kan memang ada beberapa ilmu orang-orang makhluk-makhluk luar dimensi kita yang memang bisa ngegerakin ya katanya. Aku sih nggak ngerti ya. Tapi selama aku tinggal di situ, memang aku tidak diganggu. Hanya melihat penampakan aja. Terakhir diganggu tuh pembantu saya. Ya, pembantu saya orang Jawa, tapi tinggal di Sawangan. Suaminya tukang ketoprak. Dia baru ngomong, hari Minggu kan saya libur nih, Sabtu Minggu. Minggunya dia kerja tuh. Abi bukannya di atas ya tadi di kamarnya Saskia? Oh, bukan, orang saya dari tadi di bawah di ruang tamu nunggu nonton TV. Emang kenapa? Loh, berarti yang di atas masuk tamu? Di atas bukan Abi? Bukanlah, Abi dari tadi. Langsung dia besoknya nggak masuk, sakit. Saya samperin lah ke rumahnya. Ya, kenapa sih? Teh, masuk aja teh, nggak apa-apa kok, dia nggak ganggu. Dia bilang gitu kan. Tapi tetap dia diganggu. Tetap diganggu. Itu kenpel yang tadinya kering, basah. Loh, perasaan saya belum ngepel, Debbie. Berapa? Ini bekas siapa ngepel? Lah kan anak-anak nggak ada, masih pada tidur. Iya, ya udah pakai aja saya bilang. Nah, horornya itu jam 2, jam 3 itu banyak benda jatuh ya. Benda jatuh sama keran air kebuka sendiri. Nah, anak-anak itu yang seremnya itu ngeliat kuntilanak. Jadi penampakannya memang rambutnya panjang. Kan tangga ya. Naik turun tangga tuh, seliweran. Pelan tapi nggak terbang gitu, pelan jalan set. Tapi ya, kalian takut nggak? Nggak, udah biasa. Karena kita nempatin udah 6 bulan ya. Berjalan, akhirnya mereka terbiasa. Ya kan? Tapi begitu ada saya itu nggak ada. Cuman ada temennya Aura yang bontot nih. Indigo juga, temen SMP-nya bilang, Kia, gue ngeliat nenek-nenek deh di sono satu. Oh itu leluhur saya kan nenek-nenek ya, Nek Gaya lah ya. Beliau kan paranormal. Dan satu lagi Putri, dia bilang Putri di pojokan pakai kebaya. Tapi gue takut badannya ular, atasnya manusia, pakai kebaya hijau, mahkotanya emas gitu kan. Ya itulah akhirnya tambah horor lagi. Teman-teman Aura nggak berani karena si Indigo itu cerita ke temennya. Temannya Aura akhirnya nggak berani main. Kalau main mesti siang, nggak berani malam jadinya. Kadang siang pun dia nampakin, tapi senyum di pojokan pintu kah, di pojokan ruangan kah gitu ya, nampakin itu. Nah, tiba-tiba si Umi almarhumah tuh nangis. Kenapa kamu nangis? Jadi kayak ada rasa cemburu dengan si Kemuning, karena si Kemuning nempel terus dengan saya gitu kan. Dengan saya ketika dia ketemu dengan teman yang Indigo, kan bisa buka aura ya. Bisa buka aura, lihat sedikit. Waktu itu ada temannya, dia buka tuh ternyata auranya si Umi sedikit, indera keenamnya. Tapi ditutup lagi udah kan. Mama si Kemuning ngegelayut di saya, meluk gitu, melilit. Mesra gitu kan. Nah ternyata begitu saya sama Ustadz, itu memang bisa mengganggu hubungan harmonisnya suami istri. Tapi kan saya akhirnya dikasih satu amalan yang harus bisa ngedampinginnya biar positif lah, nggak saling cemburu dan bermusuhan gitu kan. Horornya itu terornya pas di rumah tingkat itu aja. Karena si kodam saya ini, kakek almarhum dengan si Kemuning nggak suka dengan si Gondoruo itu. Disuruh usir lah, lu pindah lah gitu loh. Walaupun lu nggak usah ganggu gitu kan. Ini ganggu mas. Di lantai 2 dia ganggu, nampakin kakak saya, nampakin saya. Kan anak saya takut di bulan pertama, kedua, ketiga. Tapi akhirnya terbiasa. Tetap aja ujung-ujungnya pas malam Jumat tidurnya di bawah semua. Kalaupun di atas ya saya masih ke atas tidur di sana sama istri. Barengan dulu malam almarhumah. Jadi baru mereka berani tuh. Kalau datang takutnya takut. Ya akhirnya karena tetangga juga banyak yang gosip ya. Kok betah sih Pak? Bu, ini kan rumahnya angker. Saya bilang, saya juga bawa orang angker yang tidak nampak gitu kan. Akhirnya sudah mereka bersahabat. Itu bau hoki sebenarnya itu rumah. Bau hoki, tapi akhirnya keputusan istri saya minta pindah, ya udah pindah. Ternyata pindahlah ke rumah yang baru nih di daerah GDC sampai beliau nutup mata di sana ceritanya. Jadi memang yang sering diganggu itu anak-anak saya. Penampakan sama pembantu saya satu orang tuh. Nah, dari penampakan itulah akhirnya saya bertanya dengan ibu saya. Itu siapa sih sebenarnya yang jubah putih? Itu ternyata kakek saya. Ya sudah memang kalau orang bilang reinkarnasi kali ya, sudah kembali ke alam ya. Ya akhirnya dia ngikut saya untuk ngingetin. Kalau dalam keadaan bahaya dia pasti ngikutin anak saya, keluarga saya. Kalau saya dalam bahaya dia pasti ikut saya nih, bagi orang lihat ya. Sama dengan Kemuning. Kalau saya
dalam bahaya, dia pasti ngikut saya. Orang dia lihat indigo ya, tapi begitu anak saya nanti ada apa-apa, dia jagain anak saya. Jadi kayak gantian gitu ya. Oh, di mana nih yang kira-kira gue harus jaga? Dia udah tahu mereka makhluk goib itu. Nah, itu beberapa orang yang melihat seperti itu. Tapi lebih nampak kalau kemudian lebih banyak jaga di depan pagar ya. Dia ngelirik aja di situ duduk. Ya karena kita ngelirik di pagar, kita mau duduk kali ya, santai ya kan. Tapi kalau indigo melihatnya itu memang putri. Putri yang setengah bawahnya ular, atasnya badan manusia dan cantik gitu loh. Dan dikasih namanya memang Kemuning. Saya sudah sempat konsultasi dengan saudara-saudaranya ibu. Memang kakek pernah ada berkunjung ke pantai selatan karena memang kakek kan paranormal ya. Ada beberapa yang memang harus minta petunjuk ya, minta bantuan ke beliau. Ada beberapa yang harus dibuang. Ya, akhirnya ada beberapa titisannya dari Nyi Roro Kidul, pasukannya kali ya, selirnya atau apa saya nggak ngerti, anak-anaknya minta ikut dengan saya. Kalau saya sih nggak tahu, taunya setelah kakek saya meninggal, ya kan, terus ibu saya ngasih tahu, terus orang-orang indigo yang melihat juga ngelihatnya real, bentuknya sama dengan lebih dari 5 orang ngomong ya, saya bukannya yakin ya, saya percaya itu ada, tapi yang penting tidak mengganggu, tapi berdampingan baik dengan saya. Sampai saat ini mungkin ya. Tapi kalau sama orang yang berilmunya ilmu putih ya, atau mumpuni, dia kadang ngumpet nggak nampakin ini lagi ngumpet nih, kodam lu katanya. Aku nggak percaya tadinya kan, cuman aku sempet lihat sekali-sekalinya aja itu dibuka sama orang Depok. Mau lihat gak bang, biar lu nggak penasaran, boleh. Begitu saya merem, ya kan dikasih amalan, dibuka indera keenamnya, yang saya lihat memang putri. Laut Kidul, dari Laut Kidul tuh nongol tuh, kayak beneran kayak di film, di atas air dia nongol gitu kan, pakaian pakai hijau semua, biru gitu, laut biru, pakaiannya hijau, mahkota. Nah, si Kemuning di sampingnya, ternyata memang itu Dayang atau anaknya saya nggak ngerti ya, tapi ini yang baik lah si Kemuning ini. Walau alam ya kalau dia ada ya, yang saya ini kan meluruskan jika saya bengkok jalan yang salah atau apa, saya pasti diluruskan sama dia. Caranya badan saya sakit segala macam ya. Saya hanya horor itu penampakan Gondoruo itu hanya di rumah tua. Pas kakek saya sudah tidak terkendali, karena kan kakek saya tiap malam wiritan. Ada kendali wiritannya dia sama beberapa ruangan khusus benda-benda keramat ya, memang dia harus rawat ya. Saya bandel, suka iseng-iseng buka keris. Penasaran ya, keris apa, bentuknya macam-macam kan, terus benda-benda mustika kayak batu-batu kayak gini segala macam lah gitu ya. Nah itu penampakan yang memang ya akhirnya saya malah takut di rumah saya sendiri, rumah tua. Tapi begitu di rumah, pindah rumah yang baru, saya malah pede. Justru yang takut pembantu saya sama anak saya tuh yang nomor 3 apalagi. Ya kan, namanya Buntot. Udah takut banget deh tuh. Kalau yang pertama udah baal, si Kia nih, udah baal. Karena udah sering ketemu nih. Jadi si Kia ini memang, mulai berani lah ya. Dan mulai nyaman di lantai 2 kan, kamarnya. Nah berarti yang di rumah pertama ya, yang rumah leluhur lah, rumah tua turun-temurun. Dan itu emang ternyata emang dari bekas-bekas pegangan si almarhum kakek. Ya. Karena dari situ sumbernya ya. Sumbernya memang kodam yang ada di situ, ya leluhur yang ada di situ. Memang kan ikut saya ya sebagian juga ada yang pulang dibalikin. Sebelum kakek meninggal juga ada yang dibalikin sama teman seperguruannya tuh nenek-nenek. Saya lupa nenek siapa ya, kalau nggak salah nenek Juju deh kalau nggak salah. Karena kakek meninggal pun dituntun sama dia. Sahadat. Tadi kan juga sempat ya bang di rumah leluhur ya. Ya rumah kakek saya. Ada sosok yang mau nyekek. Nah itu sosok apa ini, dia bisa dijelasin? Jujur ya, kalau mau cerita lagi flashback ke belakang ya merinding ya. Karena kan saya waktu itu masih SMP kelas 3 ya. Jadi kita masih anak-anak gimana sih? Masih takut sama hal-hal gaib. Dan memang rumah kita kan gede ya, rumah leluhur. Dan banyak-banyak benda keramat. Itu saya tidur. Tidur itu saya sholat sudah, udah tidur pulas kan, namanya capek ya habis belajar kan. Begitu jam berapa saya nggak ngerti, ibu saya taunya saya teriak-teriak. Gitu kan teriak-teriak. Itu kan tentu saya nggak kunci. Oke, kalau dikunci mungkin didobrak. Yang saya rasakan itu penampakan makhluk tinggi besar hitam itu, mata merah itu ya. Itu menyekek saya, asli itu. Berbulu semua, hitam, berbulu tinggi, besar, berbulu. Aku sampai, ya Allah. Aku sampai, kayak napas tuh kayak susah. Mau bangun aja berat gitu loh. Tuh dia mencekek. Makanya aku langsung berontak gitu kan. Nyebut aja udah nggak bisa. Teriak, ngomong, lisan itu udah nggak bisa. Ya udah gelagapan, gimana sih kita mati lampu, tiba-tiba di dalam gelap semua, kita ngap kan. Nggak bisa napas, kayak gitu. Terus emak langsung ketok-ketok, langsung buka pintu, nyalain lampu. Kenapa lu gitu kan?
Astagfirullahaladzim, istighfar. Baru aku bisa istighfar tuh. Ya kan? Ya namanya tidur kan kita ngadep tembok ya. Itu begitu gelap, entah kenapa tiba-tiba tuh makhluk itu tinggi, datang. Langsung tangannya naik gitu kan ke leher kita, mau ke leher kita gitu loh. Kayak mau nyekek. Aku juga mau ngomong, mau teriak juga nggak bisa. Paling kata Mbak sih kedengarannya kayak orang ngigo. Lu kenapa gitu ya. Aku tuh nggak bisa bangun sama sekali. Lemes, akhirnya sama nyokap dibacain, akhirnya dikasih bacaan, baru diminumin. Itu udah mendingan tuh aku. Akhirnya aku nggak tidur di situ. Udah tidur di kamar tengah aja. Kamar kakek kosongin, kamar ndek lu kosongin dulu. Udah tuh. Besoknya lagi, kalau yang teror di rumah lama itu aja yang saya alamin ya. Kalau yang di belakang itu memang penampakan gondoruo yang memang ngelemparin barang, ngejatuhin barang. Karena kan dekat dengan Pangkeng ya. Pangkeng itu tempat lumbung padi berikut sesajen. Orang dulu kan ada sesajen kopi pahit, kopi manis. Nah itu ya akhirnya mengundang ternyata gitu kan. Nah, tapi untuk barang misalkan tadi kan ngikut ya sampai ke rumah yang baru ya. Nah emang ada barang yang diambil dari rumah leluhur ke rumah abang? Ada satu keris yang masih pegang dari leluhur. Enggak, maksudnya pas pindahan makanya dia ada teror lagi. Teror lagi. Apa berarti emang abang yang ngambil dari rumah? Saya dititipin keris sama kakek saya pertama. Terus kedua memang saya dititipin satu kodam sama kakek saya yang memang ini buat lo jaga-jaga gitu loh, buat jagain lo. Aku sih namanya masih remaja nggak percaya ya. Maksudnya iya doang. Nggak nanya siapa sih kek? Mau ngasih siapa? Apaan sih maksudnya gitu kan? Sampai kakekku mandi aja aku tanya, dia baca apaan sih? Ternyata baca surat Yusuf biar awet muda segala macem ya kan? Aku tuh nggak nanya detail. Maksudnya kakek ngasih apa gitu loh? Kodam apa? Aku tuh nggak ngerti namanya masalah kodam, masih bocah ya. Nah ternyata setelah beli rumah baru itu memang sudah rumah angker yang sudah lama kosong, dikontrakin tidak laku, dijual orang juga nggak mau beli, tuh ya kan? Aku nggak tahu karena kan itu jaraknya jauh. Aku nggak pernah tahu Sawangan ya. Tahu-tahu ada di iklan OLX kalau nggak salah. Saya datengin ternyata saya sih masuk nyaman ya, maksudnya adem. Ternyata begitu saya ada bawa kodam juga, bawa something dari kakek saya, tertolak belakang dengan penghuni rumah yang baru. Penunggu rumah yang baru memang dia sudah lama di situ kata orang situ. 2 wanita sama 1 laki gondoruo. Mereka sudah suami istri ternyata. Nah itulah akhirnya pembantu saya yang sering lari sampai akhirnya kepleset nggak masuk karena keseleo yang saya bilang tadi, duduk di kamar. Abi kok bengong aja, saya tanya sekarang lagi ngepel, Bi kenapa bengong aja Bi, nggak libur apa gimana Bi, nggak jawab nggak apa-apa kan. Si Abi marah kali masa ini saya datang siang, aduh bantu saya kan datang kesiangan tuh kan. Dia nggak lihat kalau saya di ruang tamu lagi nonton TV, dia kan lewat pintu samping, dia kan megang gembok pintu samping, kunci pintu samping. Jadi kalau pintu depan gerbang saya gembok belum saya buka, dia lewat samping karena saya akses khusus membantu ya. Gitu. Dia kaget lari, gubrak, juga kaget. Loh, kamu kenapa? Bi, jatuh kepleset gara-gara dia ngelihat si makhluk yang mirip dengan saya. Tapi diem aja, kok matanya kosong, mukanya pucat. Tapi emang itu Abi, emang Abi katanya. Abi, ya? Bukan siapa-siapa, dilihat Abi. Ya terus kenapa kamu boro-boro mau teriak? Dia bilang, saya langsung kabur, kepleset, keseleo lah dia akhirnya. 2 hari nggak masuk gara-gara melihat penampakan itu. Gitu. Nah kalau anak saya yang 3 itu kepleset di tangga karena memang dia dikejar sama si Kunti. Ya, jam 2 pagi itu. Dia kan ke bawah tuh turun ke dapur ya kan. Tiba-tiba keran air nyala, kebuka, ngocor. Lah dia kaget. Teriak saya kan udah di kamar udah tidur sama istri udah pulas jam 3. Kabur lah dia lewat tangga, diikutin katanya, di atas lagi ketemu tuh sama si Kunti 1 lagi. Udah jatuh dia, si Bella ini. Ya akhirnya sama 3 hari dia sakit tuh. Urut saya panggil tukang urut akhirnya. Karena kan jatuh dari tangga karena saking takutnya ya. Bagusnya tuh anak nggak mati di tempat atau dia pingsan. Tapi juga ya baru kena kepala atau apa. Iya, aku tanya itu penampakan seperti apa, Dek? Cuma emang tuh perempuan rambutnya acak-acakan panjang. Nggak ada darah, Bi. Cuma emang di ininya di mulutnya ya, sama matanya tuh darah semua. Terus ininya tuh tangannya ya, menurut gambaran si Bella ya, ini semuanya jarinya tuh panjang, kayak kukunya mungkin ada segini semeter berapa kali saya nggak ngerti, pokoknya panjang, cuman matanya memang serem. Nah ini yang bikin Bella takut karena mukanya kan rusak. Ternyata begitu saya tanya sama orang situ memang
ada perempuan kecelakaan di depan jalan raya kan, depan saya kan depannya jalan raya, ketabrak perempuan tuh lagi boncengan motor ternyata. Itu rumah kebetulan kosong, ditariklah energinya sama si Gondoruo tadi ke situ. Ketemu dengan energi saya, yang kode pendamping saya, yang udah mulai berantem tuh. Ceritanya tuh si Kuti cemburu lah sama si Kemuning. Nah si Kemuning kan dari titisan Ratu Kidul ya, lebih tinggi lah. Ya kan ilmu, maksudnya tingkatannya, levelannya kalau otak kita ya. Saya nggak ngerti. Setiap jam 2, jam 3 ada aja tuh barang dijatuhin sama si Kunti. Sampai terakhir anak saya nemuin tuh. Keran terbuka sendiri, panci jatuh. Begitu anak saya ngelihat si Kunti ada di kamar mandi, kabur lah dia. Di atas ada lagi kepogok. Jatuh lagi dia mau turun. Nah itu di atas sama nggak sosok sama yang di bawah? Beda. Beda orang. Beda. Ya, Itu yang atas mukanya rusak. Rusak hancur lah mukanya gitu lah, kayak bekas gimana sih ke lindes ya, nggak berbentuk, matanya satu, pokoknya udah berdarah semua. Kalau yang di bawah itu kamar mandi memang mulutnya doang berdarah dia, kata si Bella. Teman ngelihat jelas rambutnya memang ke bawah, bajunya memang bener penampakan baju long rest gitulah, nggak putih nggak apa ya, putih tulang kali ya bisa dibilang warnanya, kata si Bella. Cuma tangannya memang panjang dan mukanya melototin dia, lihat kabur lah dia. Di atas ketemu lagi yang mukanya hancur, perempuan juga. Ternyata itu memang adik kakak. Mati tidak wajar, yang memang motornya tuh dihajar sama truk ternyata di depan. Orang situ nyalahin saya, Bapak sih nggak nanya dulu mau beli rumah, Pak Adin, Dokter Adin. Kita kasih tahu Pak, ini angker gini. Kok Bapak berani juga 6 bulan di sana anak-anak Bapak. Tapi nggak apa-apa anak Bapak, nggak aman-aman aja. Padahal sebenarnya anak saya awalnya diteror. Awalnya ada yang jahat, pembantu saya apalagi keseringan diteror dia. Dia pada kerjanya pagi sampai sore loh, nggak malam. Akhirnya begitu diteror dia cuma minta sampai jam 4. Habis asar dia minta pulang. Karena penampakan dia kan sore ngepel nih. Dan mulai nampak tuh sore. Setan itu kan kalau nongol, itu kan di atas malam ya. Jam-jam tertentu. Ini enggak. Dia itu sore udah nongol. Itulah akhirnya mistis horor yang di rumah kedua itulah akhirnya rumahnya saya jual. Atas permintaan almarhumah ya. Untuk pindah ke GDC. Itu sih Mas Piko. Juga ya. Kalau untuk rumah yang lu urusin masih ada, Bang? Apa udah masih ada? Tapi bentuknya sudah berubah, sudah jadi sekolahan ya. Oh, dari sekolahan. Jadi sama kakak saya dibikin sekolahan. Oke. Kan saya jual di sana. Saya beli rumah yang di Dokter Adin, ternyata angker, saya beli lagi GDC, alhamdullah aman sampai sekarang. Oke. Oh, berarti sekarang jadi alih fungsi di sekolahan gitu. Sekarang jadi alih fungsi sekolahan, tapi kamarnya masih ada nih. Masih ada. Sama ruang tamu. Itu ibu saya nempatin kamar dan ruang tamu. Itu rumah yang memang, tapi di ruang tengah jadi kamar ibu dan ibu saya dan ibu saya ruang tamu lah, kamar gitu. Tempat ngumpul kita lah gitu, sama dapur gabung. Berarti intinya masih ada lah ya. Masih ada, di situ. Masih ada di Depok. Sekarang sudah fungsinya lebih ke sekolahan ya, jadi lebih banyak ini juga. Tapi sekolah juga penjaganya ngomong, sering banyak orang ngepel di lantai 2. Suara air kebuka, tapi mereka udah nggak kaget lagi. Kalau ibu saya bilang, waktu saya main nih, itu udah jadi sekolahan ya. Ibu saya kan udah semua udah bangunan baru di dak segala macam di tingkat. Ma bingung, kenapa masih aja bunyi tuh orang di atas daduk ngepel yang geser kursi namanya di atas meja sekolahan ya. Anak-anak lari, duduk, suara lari gimana sih? Saya denger itu jam 1 loh ya. Mak, dengar gak suara lari? Iya tuh, berisik banget. Ya ntar panggil teman lagi deh. Udah nggak usah, emang udah biasa. Tambah banyak tuh, saya nggak ngerti. Kakak saya itu tambah banyak begitu sekolah dibuat, malah orang lari gimana sih? Rame lah ya. Rame. Orang kan bingung ya, jam 1, jam 2 gitu loh. Rumah tua saya walaupun alih fungsi masih tetap horor. Sampai sekarang. Gile sih. Tuh. Kacau banget. Cuman orang yang tukang ojek sempet ngelihat penampakan Gondoruo sama perempuan tua sih. Tukang ojek. Karena kan depannya kan sekolah kan jalan raya. Jalan mobil masuk, motor masuk, jalan hidup lah. Kadang-kadang suka ngelihat kakek-kakek Gondoruo makhluk hitam. Tapi mereka udah nggak, ada yang takut mah takut. Tapi tetangga ngelihat ada yang cerita. Cerita tahu dari tukang ojek. Bu, ini rumah sekolahan apa sih? Oh, Islam. Sekolahan ini gitu kan. Saya nggak bisa sebutin nama sekolahnya ya. Dia tuh sering ada orang tinggi gede hitam. Ternyata si Gondoruo itu memang penunggu lama rumah tua kakek saya. Itu kan rumah turun-temurun ya. Itu memang dia penghuni lama dan nggak bisa diusir. Dia pulangnya ke sumur tua saya. Dan sumur tuanya masih ada di lingkungan abang saya sekarang. Kan disekat 2 tuh, dipotong 2 warisan.
Yang satu saya sama kakak saya, sebelah abang saya. Nah, sumur itu adanya di kakak saya sekarang. Tuh. Oke. Nah, Smiko. Memang kacau juga sih. Kacau ya. Saya kalau udah ngeliat begitu, udah langsung nggak enak badan. Iya. Pasti efeknya nggak enak badan. Sakit merinding. Berarti emang di sisi lain udah serem, ditambah almarhum kakeknya punya pegangan begitu ya. Penting. Orang bisa banyak nolong orang dan banyak ketitipan barang-barang kayak gitu. Barang-barang pusaka lah ya. Pusaka. Akhirnya dia bisa netralisir ya. Akhirnya mungkin undang-undang energi yang dari luar, dari mana. Ini aja saya cerita badan saya udah mulai nggak enak ya. Ya mohon maaf ini ya, saya bilang. Saya mohon maaf ya Allah. Badanku udah mulai berat sebenarnya. Maaf ya kalau nanti kontak juga gitu kan. Karena memang ini ceritanya real ya, leluhur. Nah Bang, di rumah leluhur lah ya, kita tadi bisa bilang. Pernah juga nggak sih ada yang kesurupan di rumah-rumah itu? Ada. Jadi kakak saya nomor 2 nih. Yang sering kesurupan nih kakak saya nomor 2. Yang lain alhamdulillah aman. Oke. Karena kakak saya itu jiwanya labil ya. Orangnya terlalu pengen sesuatu, terlalu pengen ambisius banget gitu kan. Nah, kesurupannya itu dia kesurupan perempuan, kuntilanak. Tiba-tiba habis makan terus ke kamar, tiba-tiba ketawa sendiri duduk. Ketawa sendiri, si Yati kenapa, Mak? Kita kan kalau Mpok Yati kenapa, Mak? Iya, dengerin sama kita kan di kamar. Ketawa terus kita buka. Lu kenapa sih? Malah ketawa, tambah ketawanya tambah geli. Terus akhirnya dandan. Dia kan orangnya tomboy, nggak mau dandan. Nggak bisa dandan malah. Dandan. Udah tuh, terus ketawa makin jadilah. Terus ngancing giginya melotot. Mulai teriak-teriak, kita panggil lah Ustadz. Ternyata ya itu kemasukan penunggu yang di sumur itu. Cewek ya? Cewek. Bukan kuntilanak yang tadi ya, bukan? Bukan. Cewek itu jadi kayak benda pusaka kali ya, yang memang kodamnya perempuan kali. Kalau yang penunggu itu kan jin, tahu jin gondoruo apa kalau nggak ngerti. Aku bilang gondoruo ya, karena aku lihat hitam, mata merah gitu kan, berbulu segala macam. Nah itu perempuan. Dia minta segala macam lah, minta inilah, minta itulah, kopi lah, minta daging mentah segala macam diturutin tuh, ya kan? Udah pulang memang sembuh. Tapi nggak lama kumat lagi. Kambuh lagi selang 2 jam, orang nonton kan malu kita. Bener. Saya malu banget karena kakak saya kok ditonton orang, gila apa gimana? Begitu kesurupan lagi, teriak-teriak lagi, ketawa, ntar nangis, ntar teriak melotot, ntar ngamuk-ngamuk, kan nggak jelas Mas. Iko. Berarti sumbernya dari penunggu si sumur tua ini ya, sumur tua juga lah bisa dibilang. Itu kata kita panglimanya lah kalau kata kakek saya. Selama ada kakek saya itu aman. Awalnya nggak ada gitu-gituan. Nggak ada gitu-gituan. Setelah kakek saya nggak ada, kalau ada kakek saya yang aneh-aneh, kakek saya langsung tiup ubun-ubun, dia baca-bacaan ubun, sembuh. Nggak ada apa-apa lagi. Sempet juga kesurupan waktu ada kakek saya, tapi nggak lama. Dia sembuh dan nggak kumat-kumat lagi. Mungkin penghuni sono baru beraksinya pas sudah nggak ada almarhum ya. Karena mungkin takut mereka ya. Panglimanya udah nggak ada, panglimanya ya. Panglima gopnya kan di sumur itu. Kita nggak tahu dia energi positif atau negatif kan. Tingkatan ilmunya berbeda mungkin dengan saya. Gitu. Ya, apalagi orang kalau yang ibaratnya bisa warisin pegang-pegangan gitu, kalau kita nggak kuat juga bahkan jadi ini. Jadi bumerang. Jadi bumerang buat kita sendiri. Bukannya bagus, malah bikin rusak lah ya. Ini jujur ya, saya cerita pun saya kontak ya. Saya cerita pun saya kontak karena badan saya langsung gak enak. Karena saya kan batinnya agak peka ya, sensitif. Jadi kalau saya cerita pun gak enak, tapi saya coba netralisir nih sendiri ya. Nah, terus Mas Piko juga kayaknya udah kena juga dampaknya ya, efeknya maksudnya. Efek rumah kaca ya. Jadi mohon maaf ya, ini leluhur saya minta maaf. Bukannya saya untuk komersil, tapi semua kembali kepada kepercayaan ya. Kita kembali ke back to Allah aja. Tapi inilah cerita real bahwa setelah kakek saya meninggal kejadiannya banyak. Sampai kakak saya sembuhnya, ibu saya sempat ditipu nih untuk ngobatin. Beli kambing katanya 1. Ditipu sama siapa nih? Sama orang Cianjur. Numbalin ini. Kakak saya makin parah. Stresnya ke orang gila kesurupannya. Itulah. Akhirnya ujung-ujungnya sama kiai yang dari suku Baduy. Orang dari suku Baduy Banten. Akhirnya netral dan nggak minta apa-apa, nggak minta harus tumbal ini tumbal itu kan musyrik namanya. Aku juga baru tahu kan, dan ibu saya udah mulai tidak sesajen lagi, itu udah nggak ada. Langsung kita dikasih wiritan, sholat di bawah tuh udah mulai tuh ada perubahan tuh. Kakak saya dikencengin lagi kakak saya tuh sama amalan juga. Udah alhamdulillah
cita-cita dia mau jadi PNS terkabul gitu. Sampai jual tanah terkabul tuh. Biar dia nggak, maksud emak saya biar dia nggak kesurupan, udah kasih aja deh. Pengen jadi PNS kali, jadi bengong gitu kan. Gitu. Bisa jadi. Enggak juga. Mungkin bengong dari bengong tadi akhirnya masuk. Benda-benda pusaka kodam yang negatif itu. Oh, bener-bener. Itulah tadi ngeri lah kalau nyimpen benda begituan, kalau kitanya emang nggak bisa apa ya, nggak bisa nampung lah ibaratnya ya. Bisa nampung atau ngerawat. Nggak bisa ngerawat itu bakal jadi ya itu tadi bakal jadi entah ngerecokin kita. Itu kakak saya korban yang nomor 2 perempuan. Kalau nggak ketolong mungkin udah meninggal kali. Karena keluar ke rumah sakit bingung. Nggak bisa, nggak ada penyakit. Balikin lagi. Tapi muntah, terus ngamuk, ntar ketawa, ntar nangis, ntar dandan. Kan orang malu ditonton, Mas. Malu saya pulang sekolah kok orang rame, kesurupan lagi sih. Namanya Yati ya panggilan. Mau Yati kesurupan lagi. Orang nonton pengen masuk tuh kayak nonton layar lebar. Gimana sih? Aku sampai susah masuk. Malah dibuat tontonan ya. Coba. Ya udah akhirnya aku dapat dalam surat itu dapat petunjuk bahwa aku kan ada guru orang Bandung juga, akhirnya ke sana. Lewat temen. Ngacau. Seru lah pokoknya. Tapi mencekam ya saya sampai ya Allah. Sampai tidur tuh nggak tenang. Iyalah. Tiap malam itu ada aja itu penampakan. Entah itu barang jatuh, entah itu makhluk hitam, entah itu orang seliweran lewat, ya kan? Lagi makan, ya. Iya. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Ardi nih mengenai rumah leluhurnya ya di daerah mana tadi tuh Bang? Daerah Depok. Oh, daerah Depok ya, daerah Depok, dan sempat pindah, ternyata emang gangguannya nempel terus Bang. Ngikut terus. Ya. Karena tadi ada imbas dari ibaratnya bekas pegangan dari almarhum kakeknya ya. Karena kakeknya udah nggak ada, jadinya mungkin ngikut saya. Yang pegang-pegangan itu ya itu jadi gimana lah. Iya, bertolak belakang dengan rumah yang baru tuh penunggunya. Mungkin bentrok mereka ya. Oke. Terima kasih banyak nih Bang Ardi. Sama-sama Mas Beko. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Ardi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Ardi juga pamit undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.